Kalau memang apa yang dituduhkan netizen itu tidaklah benar bahwa kakak Juragan Daki Enak terlibat pencucian uang dan melibatkan fake buyer, harusnya kakak tanggapi dengan tenang. Tidak perlu banyak alasan, cukup dengan pembuktian. Halo brother, hebat sekali owner Davina Skincare ini bisa menembus omset 9 miliar pada event 99 beberapa waktu lalu. Bahkan bisa sewa gedung hanya untuk tempat flexing paket doang. Oke lah, ini kita harus kasih apresiasi. Tapi jujur deh, kita jadi penasaran, pengen lihat gedung segitu besarnya. Emang bisa menampung berapa jumlah paket ya? Coba deh kita hitung-hitung. Menurut data Google, gedung yang dipakai itu namanya The Sultan Palembang. Dan luas hall utama yang dipakai untuk flexing paket di gedung itu luasnya 1411 meter persegi. Dan omset Davina pada saat hari 99 itu tembus 9 miliar. Wow, mari kita hitung secara matematis. Dengan asumsi harga paket Davina Skincare yang paling mahal pada hari 99 itu adalah Rp270.000 dan rata besaran paket kira-kira 2 kaki orang dewasa atau 25 cm kali 20 cm. Ketemunya luas paketnya sekitar 500 cm persegi. Mari kita konversi luas gedung ke dalam cm. 1411 meter persegi jika diubah ke cm persegi menjadi 14.110.000 cm persegi. Mari kita bagi dengan luas paket yang ada dalam video tersebut. Caranya kita bagi dengan luas paket yang rata-rata 500 cm persegi. Jadi 14.110.000 dibagi 500 cm persegi. Ketemunya sekitar 28.222 pieces paket. Itu untuk memenuhi satu gedung. Sedangkan omset Davina kemarin ada 9 miliar dan rata-rata harga pembelian satu paketnya adalah 270.000. Artinya kita bagi 9 miliar itu dengan 270.000. Ketemunya 33 ribuan paket. Dengan asumsi semua pembeli check out paket yang paling mahal harganya ya. Sekarang bayangkan 33.000 pieces paket diletakkan di gedung The Sultan yang mempunyai space seluas 1411 meter persegi. Itu nggak bakal ada space kosong untuk bisa berjalan di dalam gedung itu karena semua lantainya penuh dengan paket. Tapi ketika kita lihat cuplikan video Davina, kalian bisa simpulkan sendiri. Gak hanya itu, karyawan Davina ini selain cantik-cantik ternyata juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Buktinya ada dalam video ini nih. Nah, kalian udah tahu kan kecerdasan para karyawan Davina. Mereka cek paket nggak pakai data, tapi langsung dibolak-balik. Padahal biasanya setiap staf gudang untuk quality control biasanya untuk cek paket pelanggan minimal bawa data. Entah itu kertas atau ponsel biar nggak salah ketika proses pengiriman. Wow, ini artinya dari sekian puluh ribu pesanan pelanggan, staf Davina hanya menghafalkan data pesanan dan paketnya saja. Dan cek ulang hanya dengan dibolak-balik. Sungguh luar biasa. Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Untuk owner Davina Skincare, mungkin sampean bisa bagi-bagi ilmunya untuk kita agar kita juga bisa mengikuti jejak kesuksesan Davina Skincare. Bagaimana menurutmu? Gue gak mau komentar yang gimana-gimana, tapi kan gue jualan online ya. Gue cuma mikir, itu customernya apa yang gak marah gitu, paketnya gak dikirim-kirim. Karena kan kita nih kalau misalnya packing order gitu ya, rasanya pengen cepet-cepet paket-paketnya tuh di pick up sama kurir biar cepet sampainya ke tangan customer. Kayak gue ngebayangin nih customer harusnya paketnya dikirim hari ini tapi jadinya lusa karena tuh besoknya gue pengen bikinin konten dulu seharian gitu. Gue cuma mikir aja sih apa emang customernya biasa nunggu atau gimana, atau ya nggak tahu sih. Ya benar, ini bukan tentang 7 juta UMKM yang akan kehilangan pekerjaan. Tapi menurut gue ini tentang kantong sendiri sih. Ya menurut gue jangan mengatasnamakan atas nama UMKM kalau memang buat cuan sendiri. Menurut gue nggak banget sih. Disclaimer, gue terus terang adanya TikTok Shop gue senang. Dan gue konsumen salah satunya TikTok Shop yang sering belanja di TikTok Shop. Menurut gue langkah pemerintah mengambil tindakan tutup ya TikTok Shop, menurut gue bener sih. Gue setuju sih. Bayangin guys, karena di situ banyak monopoli harga yang nggak sehat. Terus terang gue akuin itu. Dan menurut gue tutup di TikTok Shop terjadi menurut gue atas modelan kayak kalian yang suka flexing omset. Menurut gue nggak sehat sih. Yang suka pamer-pamer flexing omset 41 miliar lah, 45 miliar lah, terserah lah itu. Benar kata Inem Jogja, jangan makan di depan orang lapar bos. Lagian juga giliran kayak gini lu nyalahin pemerintah, bilang kasihan karyawan-karyawan lu pada. Sekarang gini, kita ambil perbandingan aja bro. Dengan uang 41 miliar, kalau dijadikan UMKM pekerjaan toko di luar sana dibanding online shop, lebih banyak orang membuka lapangan pekerjaan dibanding lu bos. Gitu aja. Anyway, di sini aku juga disclaimer ya, untuk semua ucapan yang saya ucapkan setelahnya itu menurut pendapat saya pribadi. Jadi jika ada yang tidak sesuai atau tidak cocok, boleh langsung di skip juga.
Pertama, aku bahas dari segi personal brandingnya yang dengan cara flexing. Kalau dari saya sendiri ya, saya tuh lebih tertarik membeli sebuah brand mungkin karena viralnya itu dari masyarakat gitu. Jadi misalkan, oh sudah sampai dipakai si A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Memang viral dan bilang bagus gitu. Dan oke lah, ini memang produknya itu sudah mostly masyarakat pakai. Itu saya lebih tertarik buat mencoba gitu. Better than kalian flexing mengklaim bahwa produk kalian itu tuh sudah sangat laris loh sampai MM-an, tapi saya sendiri belum tertarik buat coba. Karena apa? Untuk orang-orang di sekitar saya pun ternyata belum pernah ada yang mencoba. Yang kedua, melanjutkan dari tadi segi personal branding kalian yang flexing dengan kondisi TikTok Shop yang saat ini itu sudah ditutup sementara, kalian tuh jadi seolah-olah melemparkan ke pemerintah. Kenapa membuat kebijakan yang tidak adil? Sedangkan kalian itu tadi ada membuat video juga ya di konten yang kedua bahwa offline kalian tuh sebenarnya sepi, tapi dengan TikTok kalian tuh super growth kayak gitu. Nah, menurut saya kalau memang sudah personal branding kalian tuh flexing, kenapa nggak sekalian flexing? Oke, TikTok Shop ditutup, kita tetap flexing dengan cara mungkin menghabiskan budget marketing dari omset kalian yang ber-MM itu dibanding untuk sewa gedung nih, mending gedungnya tetap disewa nggak apa-apa. Untuk kalian tuh adain event offline lah sama community beauty, ataupun kamu bisa buang budget marketing lain untuk kamu tuh bagi-bagi marketing, advertising di platform-platform lain. Come on, kalau kalian uangnya miliaran, kamu bisa kok yang namanya membeli traffic di toko orange juga gitu. Jadi dengan cara melemparkan ke pemerintah menurut saya agak kurang wise ya. Last but not least, saya juga minta maaf banget kalau misalkan sampai saya tuh memberanikan diri nih buat stitch kalian nih ceritanya, karena saya bukan tipikal yang sedikit-sedikit komentar anyway. Tapi di sini ya memang saya paham betul bahwa sosial media jika tidak suka tinggal di scroll. Tapi ini terlalu banyak Kak ceritanya nih. Kalau udah di scroll konten kalian yang FYP, nanti ada lagi tuh konten-konten orang lain yang membahas tentang kalian gitu. Intinya di sini aku tidak menjelekkan lah ya, tapi please kalian juga bisa growth, coba untuk growth bisnis dengan cara dewasa. Ya aku juga good job banget kakaknya di usia yang masih muda udah punya usaha besar kayak gini. Tapi kalau kalian juga bisnis manajemennya gak bagus, usaha kalian gampang hancur dalam sekejap juga gitu. Oke, good luck Kak, thank you. Gini, Kak Daviena, sebagai salah satu pebisnis ulung besar ya, saya mengapresiasi Anda. Semoga saya juga ketularan suksesnya Anda. Jadi gini Mbak, saya juga sebagai seller ya, seller di dunia online shop. Nah, gini Mbak, kalau yang namanya packing itu bukan seperti itu. Yang packing itu krak yang berisikin itu loh. Kalau yang Anda video itu namanya naruh barang yang sudah siap di pick up sama kurir. Nah, kalaupun naruh barang satu persatu ceceran di lantai itu kayak gitu, itu namanya nggak logis. Kenapa? Kalau tempat kakak itu seperti gudang ekspedisi ya, dipisah-pisah satu-satu seolah-olah untuk tujuan kota ini bagian sini, tujuan kota itu bagian situ gitu loh. Itu namanya naruh barang. Kalau naruh barang yang sudah siap di pick up itu ya tinggal dikumpulin aja dari satu, misalnya ditaruh box ini ya, sekalian ditumpuk bertingkat-tingkat nggak masalah, karena tinggal di scan kring gitu, atau ditaruh karung jadikin satu ngumpul kayak gitu Mbak. Jadi tidak nyesek-nyesekin tempat, lebih efisien gitu ya Mbak. Jadi gitu. Kalau menurut saya ya tahu sendirilah, itu namanya bukan packing ataupun nyiapin barang yang sudah di packing biar di scan, biar di pick up sama kurir. Kalau pick up sama kurir barang yang sudah ready ya tinggal taruh aja ditumpuk-tumpuk gitu, lebih efisien, tidak nyesek-nyesekin barang gitu. Terima kasih. Halo kakak, juragan daki enak. Kalau memang apa yang dituduhkan netizen itu tidaklah benar, bahwa kakak juragan daki enak terlibat pencucian uang dan melibatkan fake buyer, harusnya kakak tanggapi dengan tenang. Tidak perlu banyak alasan, cukup dengan pembuktian. Kenapa sebagian netizen beranggapan bahwa bisnis kakak juragan daki enak ini mencurigakan? Ya karena mereka punya dasar dan landasan. Makanya kalau konten itu jangan cuma sibuk flexing harta kekayaan aja. Seharusnya lebih fokus ke produknya. Giliran TikTok Shop diregulasi, kakak juragan daki enak meronta-ronta seolah-olah teraniaya. Alasan kakak sih sederhana tapi tidak masuk di akal saya, yaitu penjualan daki enak skincare secara offline tidak semegah penjualan secara online. Memang daki enak skincare itu laris dan produknya bagus, pasti akan dicari baik online maupun offline. Toh masih ada juga kan e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia.
Kalau memang penjualan offline tidak sefantastis penjualan online, atau karena di e-commerce lain nggak bisa flexing. Personal branding itu penting, tapi brand activation jauh lebih penting. Brand activation menimbulkan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya sebuah produk dari brand. Sekarang kakak Juragan Daki Enak sibuk menyalahkan pemerintah. Pemerintah memang salah karena mereka kecolongan. Tapi TikTok juga salah karena dia tidak mengikuti peraturan. Dan kakak pun juga salah karena terlalu sibuk memamerkan harta kekayaan. Kan udah ada contohnya, yang kebanyakan flexing nggak happy ending. Gila ya netizen, gampang banget ngefitnah orang. Dia bilang fake buyer lah, dia bilang pencucian uang lah. Udah jelas-jelas packingannya segitu banyak ya. Ya nggak mungkin lah itu fake buyer, nggak mungkin lah pencucian uang. Produknya aja juga laku banget. Udah kak, nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah dengerin omongan netizen. Mereka kan nggak tahu gimana larisnya Daviena. Kalau perlu bungkam aja kak bacotan netizen. Tunjukin aja faktur penjualannya. Kan kakak pasti pengusaha kena pajak ya, karena sehari kan lebih dari 20 M. Nah tinggal tunjukin aja tuh pelaporan PPN-nya kak. Kan PKP pasti omsetnya di atas 4,8 M per tahun. Semangat kak, aku dukung terus.